Halo teman-teman, kembali lagi ke channel Melva Nurjana. Nah, kali ini aku akan ngebahas tentang kata dan juga frasa yang bermakna konotasi. Sebelumnya, teman-teman tahu nggak sih apa itu konotasi? Jadi, konotasi merupakan kata yang memiliki makna kias atau makna yang bukan sebenarnya. Selain itu, makna konotasi juga berkaitan dengan nilai rasa. Hal ini dipengaruhi dengan nilai dan norma yang ada di masyarakat, sehingga menimbulkan adanya perbedaan fungsi sosial kata dengan makna yang hampir sama. Nah, jadi itu dia teman-teman pengertian dari konotasi. Nah, sebelum aku lanjut ke contoh dari konotasi ini sendiri, aku mau ngasih tahu kalian nih, apa sih perbedaan antara kata dan juga frasa. Nah, buat teman-teman yang belum tahu, kata ini merupakan satuan bahasa terkecil yang dapat berdiri sendiri, sedangkan frasa merupakan gabungan antara dua kata atau lebih yang apabila dia itu dipisahkan maka maknanya menjadi beda. Jadi itu dia teman-teman pengertian dari konotasi dan juga perbedaan antara kata dan juga frasa. Nah, setelah teman-teman paham apa itu konotasi dan juga setelah teman-teman paham perbedaan antara kata dan juga frasa, aku langsung aja nih jelasin contohnya. Nah, jadi aku mau jelasin dua contoh nih kali ini, contoh yang ada di masyarakat dan juga contoh dari aku sendiri. Yang pertama akan aku bahas yaitu contoh kata konotasi yang ada di masyarakat. Nah, contoh kata konotatif yang pertama yaitu para pahlawan itu gugur di medan perang. Nah, gugur di sini bukan bermakna sebagai daun-daun yang berguguran di musim gugur. Nah, bukan ya teman-teman. Jadi gugur di sini bermakna bahwa para pahlawan itu meninggal di medan perang. Contoh yang kedua yaitu nama para pahlawan akan selalu terukir di hati kita. Nah, kata terukir di sini bukan bermakna bahwa benar-benar terlukis atau tergambar di hati kita. Namun, kata terukir di sini bermakna sebagai bahwa nama para pahlawan tersebut akan selalu diingat di hati kita. Nah, contoh yang ketiga yaitu sidang itu berlangsung sangat menegangkan. Nah, menegangkan di sini bukan berarti sidangnya itu tegang ya teman-teman, tapi menegangkan di sini yaitu berarti bahwa sidang tersebut terjadi dengan sangat mendebarkan. Nah, contoh yang keempat yaitu ia berbicara menggunakan bahasa kalbu. Nah, kalbu di sini berarti hati, bukan. Nah, maknanya itu bukan berarti dia berbicara menggunakan bahasa hati ya, teman-teman. Namun, makna kalbu di sini yaitu ia berbicara dengan penuh perasaan. Nah, contoh kelima dari kata yang bermakna konotatif yaitu ia memiliki lidah yang tajam. Nah, makna dari lidah yang tajam di sini bukan berarti lidahnya itu runcing seperti pisau ya, teman-teman. Namun, makna dari lidah yang tajam di sini yaitu ketika ia berbicara, maka kata-katanya itu menyakiti hati orang. Selanjutnya, aku bakal ngejelasin tentang contoh kata konotatif yang aku buat sendiri. Nah, yang pertama yaitu ia merupakan wanita yang bermulut pedas. Nah, wanita yang bermulut pedas di sini bukan bermakna bahwa mulutnya itu pedas seperti cabai ya, teman-teman. Namun makna di sini hampir sama dengan lidah yang tajam tadi. Nah, makna dari bermulut pedas di sini bahwa ketika ia berkata atau mengucapkan sesuatu, maka itu dapat menyakitkan hati seseorang. Nah, yang kedua yaitu pria itu berambut gundul. Nah, gundul di sini bukan bermakna seperti gundulnya hutan ya, teman-teman. Namun gundul di sini itu mengisyaratkan kata lain dari botak atau rambutnya itu tidak ada. Nah, yang ketiga yaitu putri merupakan bunga desa. Nah, bunga desa di sini bukan bermakna sebagai tumbuhan ya, teman-teman. Namun bunga di sini bermakna bahwa putri merupakan orang yang cantik dan menjadi perhatian di desanya. Nah, contoh yang keempat yaitu gadis itu mogok makan. Nah, mogok makan di sini bukan berarti mogok seperti motor mogok ya, teman-teman. Namun mogok makan di sini bermakna bahwa gadis itu tidak ingin makan gitu.
Contoh yang kelima yaitu pengalaman pahit yang aku rasakan menjadi penyemangat di masa depanku. Nah, makna dari kata pahit ini bukan berarti pahit seperti kopi ya teman-teman. Namun makna dari kata pahit di sini yaitu pengalaman yang tidak mengenakan seperti itu. Nah, lalu contoh yang keenam yang merupakan contoh terakhir yang aku buat yaitu ia dapat menangkap pelajaran dari gurunya dengan cepat. Nah, menangkap pelajaran dari gurunya ini bukan berarti ia mengambil pelajaran tersebut ya teman-teman. Namun, menangkap pelajaran di sini bermakna bahwa ia mengerti pelajaran tersebut dengan cepat. Selanjutnya, aku bakal kasih contoh tentang frasa yang mengandung konotasi. Nah, seperti yang udah aku jelasin bahwa frasa ini merupakan gabungan dari dua kata atau lebih nih, teman-teman. Jadi langsung aja aku sebutin contoh dari frasa yang mengandung makna konotasi. Nah, jadi yang pertama di sini aku mengambil kata tangan kanan. Nah, Pak Andi merupakan tangan kanan dari bosnya. Nah, tangan kanan di sini bukan bermakna seperti tangan kanan ini ya teman-teman. Namun tangan kanan di sini yaitu bermakna sebagai orang kepercayaan dari bosnya. Nah, contoh yang kedua yaitu Nisa merupakan jantung hati ibunya. Nah, jantung hati di sini bukan bermakna seperti jantung yang benar-benar ada di dalam tubuh kita. Namun, jantung hati di sini bermakna sebagai orang yang paling disayangi. Nah, contoh selanjutnya yaitu Putra ternyata musuh dalam selimut dari sahabatnya sendiri. Nah, musuh dalam selimut di sini bukan bermakna bahwa ia musuh yang bersembunyi di balik selimut ya teman-teman. Namun, musuh di balik selimut ini bermakna bahwa ia adalah orang yang berkhianat. Contoh yang keempat yaitu meskipun ia kaya, ia tidak tinggi hati. Nah, makna tinggi hati di sini bukan berarti hatinya tinggi ya teman-teman. Namun makna tinggi hati di sini bermakna bahwa meskipun ia kaya, ia tidak sombong. Contoh selanjutnya yaitu Sari hidup sebatang kara di negeri orang. Nah, makna dari frasa ini yaitu bahwa Sari hidup sendirian di negeri orang, atau ini juga mengistilahkan sebagai orang yang merantau. Jadi itu dia teman-teman 5 contoh frasa konotatif yang ada di kehidupan masyarakat. Nah, selanjutnya aku bakal sebutin tentang contoh frasa konotatif dari aku sendiri. Contoh pertama yaitu ia tidak sombong meskipun duduk di kursi empuk di kantornya. Nah, kursi empuk di sini bukan bermakna bahwa kursi dengan busa yang empuk ya teman-teman. Namun kursi empuk di sini bermakna sebagai jabatan yang bagus atau jabatan yang tinggi. Contoh yang kedua yaitu ayahku berkata bahwa ia sudah banyak makan garam. Nah, makna dari banyak makan garam di sini bukan berarti banyak mengkonsumsi garam ya teman-teman. Namun banyak makan garam di sini bermakna bahwa sang ayah telah memiliki banyak pengalaman hidup. Contoh yang ketiga yaitu kabar angin itu menyebar di mana-mana. Nah, kabar angin di sini bukan bermakna bahwa kabar tentang angin ya. Namun kabar angin di sini merupakan kabar yang tidak tahu kebenarannya. Contoh yang keempat yaitu Messi sudah gantung sepatu dari Barcelona. Nah, gantung sepatu di sini bukan bermakna bahwa Messi menggantungkan sepatunya ya, teman-teman. Namun gantung sepatu di sini bermakna bahwa Messi sudah tidak bermain lagi dengan Barcelona. Nah, contoh terakhir dari aku tentang frasa konotatif yaitu kami semua merupakan tunas bangsa. Nah, tunas bangsa di sini bukan berarti tunas seperti yang ada di tumbuhan. Namun tunas bangsa di sini yaitu bermakna sebagai generasi muda penerus bangsa. Jadi itu dia teman-teman tentang kata dan juga frasa konotatif beserta contohnya yang ada di masyarakat dan yang aku buat sendiri. Nah, jadi kesimpulannya konotatif ini merupakan kata yang bermakna tidak sebenarnya. Nah, semoga dengan menonton video ini teman-teman dapat mengetahui nih apa sih itu makna konotatif serta apa kata dan frasa yang mengandung makna konotatif. Sekian dulu video aku kali ini. Tunggu video-video aku selanjutnya ya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe.